diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan tema, jadi kita akan membahas tentang makna daripada hakikat. Jadi makna hakikat sesuai yang tadi diucapkan oleh A.A. Rijal, setiap perkara apapun itu pasti ada hakikatnya. Ya. Jadi makna hakikat itu sebenarnya makna batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi bincang-bincang kita untuk malam ini, dan semoga bincang-bincang ini mengandung edukasi dan mendapatkan makna yang luas ke depannya dan menjadikan sebuah hikmah untuk hidup kita berikutnya. Adapun kita ambil konsep kita malam ini yaitu memahami makna hakikat. Artinya gini, segala sesuatu itu pasti mempunyai hakikat, kan? Nah, kita mencoba untuk sedikit menjelaskan hakikat dari segala sesuatu itu apa dari maknanya. Untuk memahaminya bagaimana caranya, mungkin untuk sedikit banyaknya penjelasan kita berikan kepada kakang kita. Silakan. Enggak, Mas Ari. Enggak. Santai we ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan tema, jadi kita akan membahas tentang makna daripada hakikat. Jadi makna hakikat sesuai yang tadi diucapkan oleh A.A. Rijal, setiap perkara apapun itu pasti ada hakikatnya. Ya. Jadi makna hakikat itu sebenarnya makna batin, makna yang dalam. Jadi bukan makna dohir. Di mana hakikat itu makna batin, bukan makna yang dohir. Maka kenapa saya membahas tentang makna hakikat? Karena orang-orang yang spiritual, yang menjalankan spiritualnya dengan jalur yang benar-benar diridhoi oleh Allah, itu pasti dia akan banyak menemukan makna batin. Makna batin. Kita kupas dulu. Kenapa ahli spiritual jadi banyak memahami makna batin? Ini sebenarnya gini. Jadi ahli-ahli spiritual atau orang-orang yang berspiritual, dia itu berjalan atau dia itu mempunyai suatu lalakon dengan urusan-urusan yang arahnya kepada hati untuk menuju kepada jiwa. Nah, disitulah mungkin banyak ilham yang dia dapatkan dari tembusan-tembusan hati tersebut. Tapi perlu digarisbawahi, karena di sini ini mungkin banyak di media-media ini banyak yang kontroversi, banyak salah pemahaman menggunakan makna hakikat. Ya. Kenapa banyak yang salah paham? Karena yang memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dia temukan dari alam, dari yang tersurat, dari yang tersirat, dia maknai secara makna hakikat. Itu akan berbenturan dengan makna dohir. Sehingga wajar menurut saya ya. Jadi di dunia media atau di dunia medsos itu banyak salah paham, banyak saling hujah-menghujah, salah menyalahkan. Gitu. Karena sebenarnya gini. Jadi makna hakikat itu sebenarnya bukan untuk hak kalangan umum. Karena untuk kalangan umum itu tidak semua itu mengalami hal seperti ini. Makanya banyak kontroversi. Dalam hal ini banyak kontroversi. Jadi saya ambil contoh.
seperti menceritakan surga, menceritakan neraka, itu ada makna hakikinya. Menceritakan haji, menceritakan tawaf, ada makna hakikinya. Oke, jadi saya bahas supaya lebih paham ya. Ya, supaya lebih paham. Jadi begini ya. Sebenarnya tadi sudah yang saya bahas. Jadi makna hakiki itu untuk pelajaran diri pribadinya dan untuk menjadikan suatu motivasi atau nasihat-nasihat tetapi dimaknai secara hakiki, tetapi untuk orang yang sepemahaman dengan dirinya. Seperti contoh gini, seperti memaknai arti daripada surga dan neraka. Karena sudah gamblang dalam syariat dijelaskan bahwa surga itu, neraka itu ada. Terus kapan kita bisa mengetahui surga dan neraka itu? Ya setelah kita dibangkitkan dari alam kubur melalui proses-proses yang sangat panjang, dan disitulah ada yang dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan ke neraka. Gitu kan. Itu kan secara makna dohir. Tetapi makna hakiki, karena orang-orang spiritual itu punya asumsi atau punya penjelasan secara hakiki. Surga itu adanya di dunia. Karena melirikan dari mana? Surga itu berupa kenikmatan, neraka itu berupa siksaan. Maka dia maknai secara hakiki, kalau kita lagi senang, tidak ada masalah, utang tidak punya, makan kita ada, tercukupi, itu dimaknai surga menurut orang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi banyak masalah, ruwet, banyak yang lagi utang, banyak terjepit sesuatu, berarti dia memaknai dia itu sedang ada di neraka. Gitu kan. Makanya kita ya sekedar kita itu untuk menengahi. Jadi kita jangan menafikan surga amal, surga pembalasan itu tidak ada. Jangan menafikan, tetap secara hukum syariat sudah dijelaskan bahwa surga dan neraka itu ada. Tetapi tujuannya apa sih? Jadi leluhur-leluhur kita memberikan asumsi surga itu dan neraka itu ya, diasumsikan di dunia. Kalau kita lagi mendapat suatu kenikmatan itu surga, kalau kita lagi mendapatkan suatu kesengsaraan itu neraka. Karena asumsi daripada leluhur kita, dia itu tidak berpikir, tidak terlalu pola pikirnya itu ke arah surga jajak, surga pembalasan atau neraka pembalasan. Dia itu mencetak supaya dirinya atau murid-muridnya supaya mendapatkan ketenangan di dunia ini yang dikatakan surga. Ujung-ujungnya orang yang di waktu masa dunianya mendapatkan suatu ketenangan jiwa, karena sifat tenang itu kan menerima segala sesuatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah dia mempunyai suatu ketenangan yang dikatakan surga. Kalau tenang di dunianya, dirinya tidak ada protes kepada Tuhan, terus melaksanakan ibadah-ibadahnya, ya otomatis surga jajak itu pembalasan dia pun pasti akan dapat. Nah, kan ada yang salah dalam hal ini, salah memahami. Ya. Umpamanya gini, bahwa di sana itu hanya khayal gitu kan. Yang nyatanya di dunia. Nah, ada yang salah memahaminya dalam hal ini. Kan ada yang mengatakan tidak perlu berhaji ke Mekah kalau kita udah menemukan Ka'bah di dalam diri. Kan terkadang kan tidak sesuai dengan syariat gitu kan. Nah, untuk menjelaskan ini bagaimana menurut Kang Nurdin? Jadi kan gini, kita kan sebagai penengah. Jadi kan makna hakiki dengan makna syariat. Kita itu jangan mengacak-ngacak hukum syariat. Ya, minimal sejalan. Di penetapan hukum syariat itu ya kita jalankan. Ka'bah di Mekah juga ada. Bentuknya ada. Terus perjalanannya ada.
bahwa Ka'bah secara hakiki dalam diri kita pun ya emang ada. Karena gini, kalau kita ngaji, kalau guru saya menerangkan kita ini adalah alam syogir. Alam dunia ini adalah alam kabir. Atau kita ini jagat alit. Sedangkan alam dunia ini jagat ageng, jagat besar. Makanya kata guru-guru saya, apa yang ada di dunia itu ada di diri kita. Maka yang ada dalam diri kita itulah yang disebut makna hakiki. Seperti makna yang sudah tadi dijelaskan, ya, seperti surga, neraka, Ka'bah, bahkan secara makna hakiki kiamat itu seperti apa, secara makna hakiki Imam Mahdi itu seperti apa. Bahkan saya pernah mendengar, dulu pun saya tidak paham. Sebenarnya kiamat itu sudah terjadi, katanya. Terus saya belum terlalu memahami terjadi kapan terjadi. Terus dia jelaskan. Jadi kiamat itu kan identiknya kepada kehancuran kalau secara syariat. Kehancuran itu sudah terjadi karena ciri-ciri daripada kiamat tersebut akan munculnya matahari di sebelah barat. Kata guru saya, sebenarnya kiamat itu sudah terjadi karena kita itu sudah mengikuti orang-orang barat. Nah, itu kita maknai secara mana hakiki. Jadi untuk mana dohiri kita imani bahwa ciri kiamat itu salah satunya adalah timbulnya matahari dari barat. Walaupun itu belum terjadi ya, tetapi tetap secara syariat kita imani akan keberadaannya. Untuk menyeimbangkan pemikiran sama kolbu ini ya, Kang. Bagaimana kita harus memaknai hakikat itu dan dalam kehidupan ini untuk bisa menjalaninya dengan baik gitu. Jadi nggak terlalu mendalam kita memaknai hakikat itu supaya seimbang dengan kehidupan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jadi ya kita kembali kepada tadi itu, ayah. Jadi orang yang tingkat spiritualnya sudah tinggi itu tidak akan menyalahkan orang, tidak langsung memonis seseorang itu sesat. Seperti gini, kalau kita banyak lihat daripada di lapangan, banyak orang yang berspiritual menyalahkan ahli syariat. Sebaliknya orang ahli syariat banyak yang menyalahkan ahli spiritual. Padahal gini, orang spiritual itu orang yang lebih paham. Ya. Orang lebih pahamnya ya kan arahnya kepada hati. Kalau seseorang yang tidak sejalur dengan diri, udahlah, jangan sampaikan kita itu menuntut dia itu supaya paham kepada kita. Jadi memaknainya seperti apa? Jadi makna hakiki yang kita temukan, karena makna hakiki itu banyak kalau kita ceritakan. Karena segala sesuatu bagi orang-orang yang bertafakur akan menjadikan suatu makna hakiki untuk dirinya. Contohnya contoh dasar mana hakiki. Jadi matahari itu memberikan sinar untuk alam dunia. Secara dohirnya benar, matahari memberikan sinar. Tapi kalau diartikan dalam makna hakiki, kita itu harus seperti matahari atau mentari apa tuh? Mentari yang menyinari hati orang-orang yang kegelapan. Itu secara makna hakiki. Jadi gini memaknainya. Kalau untuk mana hakiki itu sebenarnya untuk pembelajaran diri kita supaya kita itu lebih memahami, dan silakan dipublikasikan kepada orang-orang yang sepemahaman dengan kita. Karena makna hakiki itu tidak semuanya sama. Beda dengan syariat itu ya mungkin penjabarannya hampir sama. Tetapi makna hakiki itu saya mendapatkan makna hakiki menurut saya dan menurut Kang Sari itu tidak akan sama. Jadi untuk asumsi diri sendiri. Ya. Berarti intinya kan makna hakikat itu terjadi untuk diri gitu kan. Ya. Nah yang saya tanyakan gini, seandainya ada perbedaan pendapat di sini dalam masalah makna hakikat itu, bagaimana kita menyikapi itu? Ya kalau untuk spiritual seperti Mang Syahri mendapatkan makna hakiki untuk dirinya, saya mendapatkan hakiki untuk dirinya. Dari keilmuan tersebut ya pasti ujungnya akan sama. Ya, walaupun berbeda. Cuma jalan yang berbeda kali. Tapi kalau ada benturan makna hakiki dibenturkan dengan makna syariat, itu susah untuk disatukannya. Karena
makna syariat mempunyai definisi yang jelas tentang surga, tentang neraka, tentang haji dan lain yang sebagainya. Dia mempunyai dalil yang secara jelas. Kalau kita memasukkan makna hakiki melawan makna syariat, wah itu tidak bisa. Maka kalau kita paksakan, pasti akan terjadi kontroversi yang sangat besar. Seperti itu, ya. Ya mudah-mudahan. Untuk selanjutnya, baik-baiklah dalam menyimpulkan hal ini dan mengambil makna dari pembicaraan ini, karena ini kalau salah dalam memaknai bisa merugikan hati dan pemikiran kita. Untuk itu kita harap apa yang kita bahas ini menjadikan sebuah edukasi dan sebuah langkah kita ke depannya untuk lebih bijak dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan dalam kehidupan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.